Halo semua, apa kabar? Masih di channelnya Aryo Pratomo dan gue adalah Aryo. Gue di sini hari ini mau ngomongin di ruangan gue yang bagian buat main ini, TV baru, Mi TV 4 55 inch dari Xiaomi. Mi TV ini langsung aja gue bilangin bahwa harganya itu oke banget. Gue bacain dulu spesifikasinya bahwa yang paling penting, yang paling gue ingat, yang paling lo harus ingat juga adalah ini 55 inch dengan 4K, HDR, dan Smart. Udah, itu yang paling penting untuk dipikirin aja dengan harga di bawah 5 juta, yaitu dengan promo 4,7 juta, akhirnya 4,9 juta kalau nanti udah nggak promo lagi. Tetap aja di bawah 5 juta, dan itu worth every bucks. Sebelumnya gue pernah dapat Mi TV 40 inch-nya dari Xiaomi juga yang generasi sebelumnya, yang dulu waktu di launching itu belum ada Netflix-nya. Nah sekarang setelah update dan juga ini dari awal sudah ada Netflix-nya. Mungkin itu suatu poin penting buat kalian. Sayang banget kalau beli TV udah keren-keren bisa connect internet, keblok Netflix-nya kan kayaknya ada yang kurang lah ya. Kecuali itu masalahnya pada provider Anda. 4K dan HDR mungkin nggak akan bisa gue praktekin langsung di sini sehingga hasilnya sama di layar kaca tempat lo nonton, entah itu smartphone atau layar TV atau komputer, di mana itu akan mengalami penyusutan. Tapi gue udah ngetes 4K jalan. Nah, yang permasalahannya adalah HDR. Pertanyaan ini suka ada, kok nggak bisa ya HDR? HDR bisa dan tidak. Saat ini, sebelum ada update lagi yang gue punya, HDR itu berhasil berjalan di Netflix, tapi tidak berjalan di PS4. Harusnya di PS4 dan PS4 Pro itu bisa, dan ada settingannya, dan ini bisa gue buktikan nanti. Wait, what? Wait, what? Oke, gini. Ternyata HDR juga bisa untuk PS4. Gue salah kemarin, jadi lebih ke arah gue belum coba-coba secara detail, belum cari tahu. Ternyata bisa. Caranya ada cara sendiri. Beda, nggak langsung automatically bisa. Sekarang gini caranya. Lo ke TV-nya, ke bagian settingsnya di pojok kanan atas. Pokoknya settings, mau itu di patch wall atau di Android TV, ke settingsnya. Lo ke additional settings. Terus ke inputs. Di dalam Consumer Electronic Control atau CEC, itu ada namanya HDMI Control. Jadi membiarkan TV untuk mengontrol device HDMI-nya itu dinyalain. Sesudah dinyalain, ini adalah PS4 gue. Gue masuk ke situ. Kalau dilihat HDR masih belum bisa. Sekarang caranya pencet yang di tengah ke settings. Jadi nyalain versi kedua dari HDMI-nya. Yaitu ke device settings, HDMI 2, nyalakan. Dia akan sedikit reset di layarnya. Ini sudah bisa masuk HDR. Jadi kalau kita kembali lagi, hilangkan dulu ya sebelah sininya. Adjust HDR sekarang beda hasilnya. Bisa. Jadi bisa di-adjust lebih terang atau lebih gelap. Silahkan. Itu sesuai preferensi masing-masing. Jadi untuk membenarkan diri sendiri, video tadi HDR ternyata bisa untuk PS4 juga. Semoga ngebantu ya. Wait, what am I looking at right now? Why are you hanging off the earth like a bat? All right, wait 1 second. Oh, thank you. Hal yang menarik juga yang harus dibahas sebenarnya adalah patch wall. Patch wall itu bayangkan saja sebuah launcher di smartphone. Jadi dia menggunakan sistem Android. Oke, it works Android, bisa install aplikasi Android apapun yang ada di Play Store-nya Android TV, tapi menggunakan launcher yang patch wall. Jadi di remote-nya terlihat di tengah-tengah ada tombol back, tapi juga di kiri ada tombol Mi. Mi itu artinya patch wall-nya, launcher-nya. Atau kalau nggak suka patch wall-nya, itu bisa lanjut ke home-nya Google sendiri atau Android TV lah. Itu masalah preference aja. Cuman patch wall-nya ini memang dibuat untuk customer Indonesia, di mana lebih dekat dengan konten-konten yang bukan cuman luar tapi juga dalam negeri. Kalau konten dalam negeri kita mungkin nggak akan relate ya dengan negara lainnya. Jadi konten-konten dari iFlix, dari Hook yang sampai saat ini masih ada,
ke depan yang nggak tahu gimana, itu akan ditonjolkan di patch wall lebih sering daripada konten Netflix. Tapi kalau kalian nggak peduli itu, tinggal langsung pilih bagian Netflixnya aja. It's as simple as that. Dan patch wall-nya ini versi ketiga, di mana gue udah coba dari versi pertamanya kemarin, it improves a lot, setidaknya dalam UI-nya atau user interface-nya. Jadi lebih enak dilihat dikit. Remote-nya menurut gue sedikit berkembang dari segi jumlah tombolnya. Yang sebelumnya mungkin jauh lebih simple, tapi tombolnya ini tambahan, ada Netflix dan ada Prime Video. Bukan cuman shortcut untuk biar gampang ke aplikasi itu, tapi juga branding. Seolah-olah ini adalah, nih gue udah kerjasama sama Netflix dan Prime Video dan gue taruh di depan di remote-nya. Dan itu kayak menyatakan sebuah statement banget dengan TV-TV yang mungkin belum bisa Netflix. Karena nggak semuanya bisa Netflix. Nah, terus selain itu, gue tapi ngerasa agak sedikit kadang-kadang remote-nya kurang responsif. Tapi itu nggak masalah. Mungkin ada sedikit lag, ada sedikit stutter, tapi ujungnya akan balik lagi, it still works. Ada juga yang namanya Smart TV, Android Update, itu juga akan pengaruh ke sensitivitas atau kinerja yang seperti ini. So, the good thing about it is that kalau misalnya lo sebuah smart devices yang terkonek dengan internet, jadi update itu penting. Diharap update-nya itu setelah memperbaiki bug, tapi juga mendapatkan fitur-fitur baru. Jadi lo nggak kayak beli TV, udah nggak akan mandek gitu aja, dia akan berkembang dengan sendirinya, pelan-pelan mungkin. Oh ya, satu lagi tambahannya biar keren, lo beli Yeelight Strip di e-commerce, bisa ditempel di belakang sini, dan bisa dikendalikan dengan aplikasi Mi Home juga. Sama-sama Xiaomi, keren banget nih ya biar aksen aja, seolah-olah TV lo lepas dari tembok, jauh dari tembok, ada jarak yang bikin lebih stand out aja. Ya nggak Kak? Bagus, suka nggak lampunya? Suka banget. Dia suka, semua gue beli. Tapi overall, conclusionnya, TV ini untuk 4K HDR 55 inci, smart devices artinya terkoneksi dengan internet, plus ada Netflix-nya right off the box, di bawah 5 juta, itu lebih dari cukup. Worth the money a lot. Oke? No doubt. Jadi intinya tinggal dibeli aja, gue nggak masalah, gue akan totally recommend this one. Gue udah bilangin ke semua temen gue, lo mau yang kayak value for money, ini. Kalau tertarik, lo bisa cari sendiri di aplikasinya atau di websitenya, gampang banget lah pokoknya, you know what to do. Ini cocok banget buat nemenin work from home kita, physical distancing di rumah aja, nikmatin Netflix, main PS, everything. Okay? I totally recommend this. Sampai ketemu di berikutnya, bye now, be nice.